Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, mengartikan dan mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukashafatul Qulub. Sahabat, kita doakan kepada Imam Hamid Al-Ghazali, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya dan ampunannya kepada beliau beserta kedua orang tuanya, beserta para sahabat dan juga muslimin dan muslimat. Amin amin amin. Sahabat, kita masih di bab yang ke-6 ya sahabat. Jadi kemarin menceritakan bahwasanya ini nih Yakub Nabi Yakub di sini ya sahabat. Nabi Yakub itu bersahabat dengan malaikat maut ya sahabat. Nah, kita sudah mencoba memahami sebelumnya. Yang terakhir, malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya. Ditanya oleh beliau ya, Nabi Yakub kepada malaikat, apa kamu kesini mau jadi tamu atau mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat, aku datang untuk mencabut nyawamu. Bukankah Nabi Yakub berkata, bukankah engkau telah berjanji untuk memberi saya kabar dengan mengutus kepada aku 2 utusan atau 3 utusan? Sampai sini ya sahabat ya. Nah terus ini dijawab oleh malaikat maut, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan, begitu sahabat. Jadi malaikat maut itu telah lakukan. Di sini ternyata Nabi Yakub tidak sadar apa itu yang utusannya malaikat maut. Biyadu sya'rika ba'da, setelah hitam, setelah sawadihi sini, putihnya rambut engkau setelah hitam, gitu sahabat. Ini utusan yang pertama. Yang kedua begini sahabat, wadofu bi badanika ba'da kuatihi, dan lemahnya badan kamu setelah kuat, gitu sahabat ya. Ini yang kedua nih, utusannya kedua. Nah, selanjutnya ini sahabat nih, apa itu wa'an hina jismika, dan bongkok gitu ya bahasa kitanya, bongkoknya badan kamu ba'da istiqomah, setelah tegaknya istiqomatihi, gitu sahabat ya. Jadi bungkuk itu salah satu utusan malaikat maut, gitu. Ada 3 ya, 1 memutih, kedua lemahnya badan kita, terus bungkuknya badan kita. Hajihi, nah ini nih, hajihi ini semua nih, yang 3 ini rusuli, utusanku, gitu sahabat, utusan malaikat maut. Ya Yakub, ila bani Adam qabla mauti, kepada anak cucu Adam sebelum mati. Ya ini nih 3 itu ya sahabat ya. Nah kita selanjutnya syair nih sahabat. Nah asik nih syair. Mado dahrun wa ayaman wa zambul hasil. Telah berlalu masa atau zaman, hari-hari, kita telah menghasilkan dosa, gitu sahabat. Aduh, itu banyak dosa di sini diceritakan nih syair ya begini. Oh, kita banyak dosa nih, hari-hari ini telah berlalu. Wajah dan datang Rasulul Mauti, dan datang malaikat maut nih. Sedangkan wal qabul ghafil, sedangkan hati kita ini ghafilun, lupa,
gitu. Malaikat mau datang tapi hati kita lupa, ya Allah ya Rob. Lupa dengan apa, karena apa gitu kan di sini. Naimuka fid dunya gururun wa hasratun. Nikmat yang engkau dapatkan di dunia, gururun itu tuh tipuan, dan hasratun penyesalan, kesedihan yang dalam gitu kan. Jadi kita ditipu oleh nikmatnya dunia di sini sahabat. Ya Allah ya Karim, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, nikmat yang kau beri jangan kau jadikan tipuan buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, ini kita ngerinya begini nih sahabat cair. Nah ini ada lanjutnya ya sahabat ya. Apa lanjutannya? Wa ausuka fitunya muhalun wa batilun. Dan kehidupanmu di dunia itu tuh ada muhalun, kemustahilan, kebatilan, batil, kebatilan. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi tipuan, nah udah hidup begini nih, mustahil dan kebatilan yang kita dapat. Ya Allah ya Rob, begitu sahabatnya. Nah ini selanjutnya di sini nih. Waqala Abu Ali Dakok, dan berkata Imam Abu Ali Dakok ya. Beliau ini seorang ulama sufi ya sahabat. Kita lanjut saja ya. Daholtu ala rojulin soleh. Beliau masuk kepada laki-laki yang soleh. A'uduhu wahwa marid. Beliau mengunjunginya ketika sakit. Nah, gitu. Ketika dia sakit gitu sahabat. Wakana, belum saya geser ya sahabat. Nah ini. Jadi beliau berkunjung pada orang soleh itu ketika dia sakit. Wakana, dan keadaannya termasuk min masa ihil. Ya jatuh sahabat. Masa ihil kabir gitu sahabat ya. Dia termasuk syekh yang terkemuka di sini, terkemuka ya. Besar ini pasnya diartikan terkemuka ya sahabat. Wa haulahu talamijuhu, dan dikelilingi oleh murid-muridnya. Beliau banyak muridnya sahabat. Wa huwa yabki, dan dia itu menangis. Qad balagha arzalal umri, dan sungguh dia telah sampai arzalal umri, tua renta. Arzalal umri ini tua renta ya sahabat. Gitu. Fakultu, maka aku berkata padanya, ayuhal syekh, wahai syekh gitu sahabat ya. Kita ganti halaman ya sahabat. Nah ini sahabat. Nah, karena apa? Karena apa? Buka uka, kenapa kamu menangis gitu bahasanya. Alal dunia, apakah karena dunia gitu sahabat. Jadi syairnya ini kena dengan syair yang tadi sahabat. Apakah kamu nangis karena dunia? Faqala, dia berkata, kala, tidak, sekali-kali tidak gitu bahasanya. Bahkan abki, saya menangis ala fautit sholati, karena dia telah luput sholat dari sholatku gitu. Jadi dia menangis karena merasa ada yang luput di dalam sholatnya gitu sahabat ya. Dan dijawab nih, bertanya lagi, aku berkata, wa kaifa jalika, kenapa bisa demikian gitu sahabat ya. Waqad kunta musolian, sedangkan engkau nih sungguh termasuk orang-orang yang sholat gitu sahabat.
Qala li'anni, ya, dijawab oleh beliau, li'anni sesungguhnya aku itu qad bakitu yaumin haza, jadi qad yaumin haza wa ma sajatu ila fi ghaflatin. Jadi gini sahabat kita, qala dan dijawab sesungguhnya aku ini sungguh masih diberi kehidupan, bakitu yaumal haja sampai hari ini, wama sajatu akan tetapi sujudku itu tidak ila fil ghaflatin, tapi sujudku itu justru membuat lupa, di situ kita lupa gitu, ila fil kecuali dalam kelupaan. Jadi beliau berkata nih, sujud aku tuh lupa di situ, bukan lupa sujud ya. Oh gitu. Jadi dia itu bukan lupa sujud, dia sujud tapi ada sesuatu yang membuat dia lupa. Di dalam sujud tuh membuat aku lupa. Di dalam sujud dia ada sesuatu yang dilupakan. Wala dan tidak juga rofatul rosin ila fi ghaflatin, ketika mengangkat kepala juga lupa, di dalam kelupaan. Nah ini seru sahabat nih, kenapa nih? Waha ana dan inilah saya, amutu akan meninggal ala ghaflatin, atas kelupaan gitu. Jadi gini sahabat, orang-orang soleh itu tidak merasa suci, justru dia merasa dirinya banyak dosa itu sahabat itu. Nah ini ungkapan seperti ini bukan berarti bila lupa dia tuh merasa banyak dosa gitu sahabat, walaupun dia udah dianggap sama kita ini orang soleh. Begitu sahabat ya. Jadi jangan kita merasa diri kita tuh lebih banyak ibadahnya, lebih berilmu, lebih banyak. Hanya ini orang-orang soleh itu mengaku dirinya justru berdosa gitu sahabat, justru lalai di sini, dalam kelalaian, justru dia merasa dalam kelalaian. Suma anahu, kemudian dia itu tanafasa suadaha ya. Jadi beliau tuh narik napas panjang gitu bahasa kita. Wah, narik panjang. Begitu sahabat ya. Narik napas panjang itu biasanya seperti apa sahabat-sahabat lebih tahu ya. Wa ansada yakulu, dan dia bernasid di sini ya, bernasid atau bersenandung. Nah ini dia bersenandung syair lagi ya sahabat ya. Nanti kita baca nih sahabat ya, syair apa beliau. Mungkin di sini juga saya belum baca sahabat, mudah-mudahan kita bisa menemukan jawabannya sahabat. Demikian sahabat, semoga bermanfaat yang kita baca bersama untuk kita semua ya sahabat. Tentunya yang salah itu dari saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.